Halo guys, kali ini saya akan mereview serial Turki yang sedang tayang di tempatnya sono. Judulnya Akrep, bahasa kerennya The Scorpion. Serial ini dibintangi oleh Demet Akbak dan Evrin Alasya. Juga dibintangi oleh Bekir Aksoy dan Yusuf Cim. Serial ini bagus guys, rekomen deh, layak tonton. Cerita tentang konflik keluarga, ada percintaannya, pokoknya seru deh. Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Serial ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Ferda, berada di penjara, dipanggil untuk menemui pengacara yang akan membelanya. Pengacara itu bernama Isyem Gunger. Isyem bertanya kepada Ferda, tapi malah Ferda mengetahui perihal kehidupan Isyem. Isyem berumur 24 tahun. Isyem dibebaskan pada umur 22 tahun. Kemudian ikut training di sebuah kantor pengacara selama 1 tahun. Ferda ingin kejujuran dalam menangani kasusnya. Kisah dimulai dari Ferda yang memiliki salon kecantikan, kedatangan ibunya yang bernama Perihan Emgen di salonnya. Perihan adalah istri siri pemilik perusahaan obat Defker. Perihan ingin agar Ferda mengakhiri hubungannya dengan Fikret menantunya. Fikret adalah suami dari anaknya Perihan yang bernama Berna. Perihan memberikan uang kepada Ferda, tapi Ferda menolaknya. Perihan meninggalkan Ferda sewaktu dia berumur 1 tahun. Perihan mengatakan bahwa bila Ferda merusak rumah tangga Berna, maka dia akan menghancurkan Ferda. Kata Ferda, hal tersebut sudah terlambat. Ayahnya memukul Ferda setiap hari Jumat dan mengatakan bahwa Ferda akan seperti ibunya. Ferda bertanya kepada ibunya, apakah ibu, suami ibunya dan Berna menertawakannya? Apakah ibunya ingat dengan Ferda? Berna mengeluh tentang kehidupan rumah tangganya. Fikret mencintai Ferda. Ferda mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Fikret, setiap dia kembali ke rumah, dia memutuskan ingin berpisah dengan Fikret. Karena hidup yang dijalankan Ferda adalah salah, yaitu hidup bersama dengan suami adik tirinya. Tetapi Ferda tidak bisa menolak hidup yang dia rasa indah bersama Fikret. Perihan memberitahu Ferda bahwa hari ini adalah hari ulang tahun perkawinan Berna dan Fikret. Masalah Ferda adalah ibunya. Berna tidak tahu perselingkuhan Fikret dengan Ferda, tapi Ferda mengatakan bahwa dia akan terus berhubungan dengan Fikret. Perihan menghubungi HP Fikret, tapi HP-nya tidak diangkat. Lalu Perihan memberitahu Fikret supaya cepat pulang ke rumah, karena hari ini adalah hari ulang tahun perkawinannya dengan Berna, istrinya. Malam itu Berna tampak cantik. Perihan mengatakan bahwa Fikret masih di kantor karena ada tamu dari Jerman dan mengirimkan karangan bunga buat Berna. Ferda mengatakan kepada Fikret supaya pulang malam itu, supaya besok pagi bisa makan pagi bersama anaknya. Fikret mengatakan akan mengirim Aras, supirnya, besok pagi untuk menjemput Ferda. Aras tidak mengetahui hubungan Fikret dengan Ferda. Sampai tengah malam, Fikret belum datang juga. Berna marah dan mengatakan bahwa tidak ada tamu dari Jerman. Karangan bunga adalah pesanan Perihan, ibunya. Perihan mengatakan bahwa dulu ketika dia melihat Fikret pertama kali, Fikret bukanlah orang yang tepat buat Berna.
Tapi Berna mengatakan bahwa dia mencintai Fikret. Berna tidak bisa hidup tanpa Fikret. Berna marah dan minta maaf karena tidak mau mendengar apa yang dikatakan ibunya. Ferda menelepon Berna, mengucapkan selamat untuk hari ulang tahun perkawinan Berna. Berna bertanya siapa ini dan mengapa ada di rumahnya. Ferda menyuruh Berna datang menemuinya. Berna segera pergi menemui Ferda. Ferda mengatakan bahwa Fikret selalu mengejar dia sekalipun di hari ulang tahun perkawinan istrinya. Berna marah dan memukul pipi Ferda. Berna diminta untuk menceraikan Fikret dan Fikret tidak akan meninggalkan Berna tanpa uang. Ferda akan memberitahu Berna mengenai hubungan yang sangat erat dengan dirinya suatu hari nanti. Berna mengusir Ferda dari rumahnya. Ferda mengenalkan dirinya sebagai kekasih suami Berna. Berna tidak akan menceraikan Fikret. Berna memberikan uang kepada Ferda dan menghina Ferda sehingga Ferda marah dan memukul Berna sampai jatuh. Ternyata Berna meninggal dunia. Ferda kaget dan mengatakan bahwa dia bersaudara dengan Berna. Ferda meminta maaf. Dia tidak menginginkan hal itu terjadi. Semua hal yang terjadi adalah kesalahan ibunya. Berna diseret ke dalam rumah. Ferda minta tolong kepada Aras. Aras kaget melihat Berna tergeletak di lantai. Ferda mengatakan bahwa itu kecelakaan, bukan salahnya dia. Aras bertanya siapa wanita itu? Berna adalah istri Fikret, bosnya Aras. Aras tidak percaya. Ferda disuruh mengatakan kejadian yang sebenarnya. Ferda mengatakan bahwa selama ini dia yang mendukung dan memberi nasihat kepada Aras dan Ipek. Ferda memberikan obat untuk Ipek, adik Aras, serta memberitahu Aras bahwa Fikret adalah kekasih Ferda. Fikret yang selama ini membelikan obat buat Ipek. Akhirnya Aras membantu Ferda dengan membawa mayat Berna ke danau dan menjatuhkannya ke dalam danau. Kejadian itu direkam Ferda. Aras merasa bersalah, tapi Ferda meyakinkan Aras bahwa ini demi kebaikan Ipek. Ferda datang ke rumah Perihan. Dia bertemu dengan Eje, anaknya Berna. Ferda menginginkan agar Perihan memperkenalkan dirinya kepada Fikret dan anak-anaknya. Bahwa Perihan sudah lama mencari putrinya dan sekarang sudah bertemu, tapi Perihan menolaknya. Ferda mengatakan apa salahnya dia sebagai anak. Tapi Perihan masih berumur 17 tahun sewaktu dia melahirkan Ferda. Dia tidak mau menjadi seorang ibu ketika dia menikah dengan laki-laki pemabuk dan perokok. Dia malu mengakui sebagai seorang ibu. Perihan hanya mau mengakui Berna sebagai anaknya. Ferda hanya mau mendidik Perihan. Perihan akan menyesal setelah bertemu dengan Ferda. Ferda mendatangi kantor Fikret dan berpura-pura pingsan. Syahin, anaknya Berna, menelepon Perihan, mengabarkan kalau ibunya meninggal. Ferda mengajak Fikret pergi ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Ferda meminta Fikret 1 malam untuk bersamanya. Ferda mulai bercerita kepada Fikret bahwa dia bertemu ibunya 3 bulan yang lalu. Ibunya menawarkan uang kepadanya, tetapi Ferda menolaknya. Ibunya mengundang dia ke rumahnya dan bertemu dengan keponakannya yang paling kecil. Ferda melihat foto keluarga yang sangat bahagia menempel di kulkas.
Keponakannya itu yang bernama EJ dan laki-laki yang ada di foto itu adalah Fikret. Fikret terkejut mendengarnya. Perihan dan Syahin berada di kantor polisi. Mereka diberitahu bahwa Berna meninggal dunia karena bunuh diri. Obat berupa pil ada di mana-mana dan kamar mandi berantakan. Meninggal karena pengaruh obat dan minuman keras. Berna kehilangan keseimbangan dan kepalanya terbentur. Syahin tidak percaya ibunya melakukan itu. Ferda dan Fikret bersama malam itu. Kemudian esok paginya Ferda pergi ke salon menemui anaknya. Ferda mengatakan bahwa Merve mempunyai nenek dan bibi. Aras datang memberitahukan Ferda bahwa mayat Berna ditemukan. Beritanya sudah tersebar kemana-mana. Perihan bersama Aras menjemput Duru di bandara. Wartawan bertanya apakah benar Berna bunuh diri karena perselingkuhan Fikret, suaminya. Fikret juga dicegat wartawan yang bertanya mengenai kematian Berna. Duru sangat syok kalau ibunya meninggal dunia. Aras yang melihat itu menjadi sedih dan bingung. Ferda datang ke pemakaman Berna. Aras malah membantu mengangkat jenazah Berna. Aras memberikan mainan untuk EJ kepada Duru. Aras mendengar percakapan Perihan dan Fikret tentang Ferda. Fikret sudah tahu kalau Ferda adalah putri Perihan. Perihan mengatakan, apakah benar Ferda itu mencintai Fikret? Fikret merasa hubungannya dengan Ferda tidak menjadi masalah. Ferda tidak mencari suami kaya seperti apa yang telah dilakukan Perihan. Ferda sudah menceritakan semuanya kepada Fikret. Ketika Ferda berumur 1 tahun, Perihan meninggalkan dia dan menikah dengan pria lain. Mengapa Perihan marah kepada Ferda? Fikret mengatakan kalau Perihan bisa mengundang Ferda untuk hidup dan tinggal bersama dan menjadi ibu baginya. Tapi Perihan menolaknya. Ferda menceritakan kalau Merve mempunyai sepupu, Duru, Syahin, dan EJ. Aras mabuk dan marah kepada Ferda. Aras menuduh Ferda membunuh adiknya. Ferda menyiram Aras dengan air dan mengatakan bahwa semua ini untuk Ipek, Merve, Aras, serta Ferda. Ini satu-satunya jalan, berhenti menangis seperti anak kecil. Ferda mengajak Merve ke rumah Perihan untuk mengucapkan 40 hari meninggalnya Berna ke keluarga neneknya. Dengan berat hati, Merve mau diajak ke rumah neneknya. Ferda meminta maaf kepada ibunya kalau datang terlambat sewaktu pemakaman Berna. Ferda juga mengucapkan turut berduka cita kepada yang lainnya. Perihan terlihat bingung dan tidak senang melihat mereka. Fikret, Duru, dan Syahin heran melihat Ferda dan Merve. Ternyata Isyem Gunger, pengacara Ferda, adalah putri dari Ferda. Isyem memberikan cermin kepada ibunya. Bagaimana kelanjutan kisahnya guys? Seru nih. Nantikan seri berikutnya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya ya. Salam.